setelah dia dihubungi dia disuruh balik tuh. Infonya yang suruh balik ini adalah orang besar. Suruh balik dia kan gitu. Nah baliklah dia ini ke Jakarta. Pertanyaan saya ketika dia perjalanan balik ini kan dia dikasih duit 5 juta untuk berangkat pulang kan gitu. Pertanyaan saya ketika dia pulang ini yang harus didalami adalah dia bersama siapa saja. Gitu kan? Yang kedua itu. Terus yang kedua nomor telepon ini telepon siapa? Untuk menjelaskan ini eksklusif ya? Iya. Boleh silakan. Terima kasih. Bukan soal ijazah kalau ini. Jadi kita wajib menyelidiki ini karena kita mau bawa laporan polisi. Iya. Pelapornya juga ada tuh peci merah. Oh nanti pelapor, Iya. Jadi banyak juga pelapornya. Ini dokumennya kurang lebih ya? Iya ini dokumennya singkatnya. Silakan. Yang pertama ini pakai ini ya. Hilang sampai sekarang ya. 42 tahun Sutrimo dikenal sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga di lingkungan mantan Jampitsus. Jadi beliau ini bekerjanya di rumah ex Jampitsus. Rumah pribadi, Jadi setelah kasus tersebut mencuat sampai ada penggeledahan dan lain-lainnya, kemudian beliau ini berangkat pulang nih. Ke Banyumas. Tentu kalau dia pulang di sini kan dia ingin menenangkan pikiran dan hatinya. Orang kan nggak ujuk-ujuk pulang Bang Aiman. Berarti ada masalah, berarti ada problem. Saya menduga ini banyak tahu nih. Siapa yang ketemu ini, FA malam-malam, siapa yang rapat dengan dia kan gitu. Di mana tempatnya tentu kan di sini. Ya kan? Nah. Jadi kemudian yang bersangkutan ini saya bilang tadi bercerita kepada kerabatnya atas kegelisahan dan keresahannya. Pimpinan saya ataupun bos saya ini lagi banyak masalah kata dia gitu. Kemarin teman-temannya juga ditangkap. Nah, ditangkap mungkin diperiksa ya? Iya itu versi dia kan gitu. Dan saya sekarang nggak tahu gimana. Artinya dia menyampaikan rasa frustasi dia. Ya itulah keyakinan saya ini banyak tahunya dia nih. Sehingga dia pengen menenangkan diri dulu ke kampung halamannya Desa Banyumas, Desa Walahar. Ini orang susah Bang, ya kan? Bukan siapa-siapa. Yang namanya kasus-kasus hukum biasanya yang korban ada rakyat kecil. Itu banyak yang terjadi. Maka dari itu, selang beberapa hari dia ditelepon tuh orang yang tidak dikenal. Kalau saya menyebutnya. Tapi tentu dia udah kenal siapa itu. Karena infonya suaranya juga dia ini tahu. Tapi di dalam handphonenya mungkin tertulis nggak disimpan lah. Belum tahu. Jadi setelah dia dihubungi dia disuruh balik tuh. Infonya yang suruh balik ini adalah orang besar. Suruh balik dia kan gitu. Nah baliklah dia ini ke Jakarta. Pertanyaan saya ketika dia perjalanan balik ini kan dia dikasih duit 5 juta untuk berangkat pulang kan gitu. Pertanyaan saya ketika dia pulang ini yang harus didalami adalah dia bersama siapa saja. Gitu kan? Yang kedua itu. Terus yang kedua nomor telepon ini telepon siapa? Terus yang ketiga dia menggunakan armada apa? Kalau menurut saya armadanya gelap kan gitu. Nah, kenapa armada menjadi penting? Itu kan harus membuktikan itu punya siapa armadanya. I see. Gitu kan? Yang jelas menggunakan barang pribadi ya, bukan travel atau sudah apapun. Dikondisikan, disiapkan dan lain-lainnya. Nah, itu. Dan tujuannya apa terakhir itu? Dan tujuannya apa? Nah, setelah itu kemudian di tanggal 22 Juli sekitar pukul 20.00 WIB ya, yang bersangkutan itu menurut keterangan saksi ya, kerabat yang diperiksa polisi ya, Sutrimo terakhir terlihat sekitar 20 WIB di depan klinik Morden Kebayoran Baru. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Yang ini setibanya di Jakarta ini? Iya, tanggal 22. Jadi sebentar, saya konfirmasi. Ini walaupun masih pengumpulan data ya. Dia dari Banyumas dipanggil ke Jakarta, setiba di Jakarta tewas. Nah, jadi kemudian tewasnya itu dipanggil untuk dibunuh. Coba sebentar. Boleh. Datang ke Jakarta untuk mati. Ke Jakarta untuk mati. Pasti dia kan nggak tahu. Kalau tahu pasti dia kabur kan. Oh iyalah. Artinya dia memang dipanggil ke Jakarta untuk dibunuh. Dugaannya seperti itu. Tanggal 23 di pukul 8.00 dia sudah tergeletak dengan busa di mulutnya.
Pertanyaannya yang bawa dia itu kemana kan gitu? Orang lain melihatnya dia tergeletak sendiri di situ. Yang bawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Yang Selatan. bawa habis itu kemudian dibawalah ke Rumah Sakit Taman Puring Muhammadiyah. Iya. Di situ dinyatakan telah meninggal dunia sebelum mereka melakukan tindakan. Oke. Yang jadi anehnya Bang, berdasarkan informasi intelijen ya, yang bersangkutan ini sudah dimandikan jenazahnya, dibersihkan. Sebelum Sehingga TKP tidak dapat tuh. Seharusnya kan air liur bisa dicek tuh. Iya. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Hah? Sebelum dibawa Rumah Sakit Muhammadiyah sudah dimandikan. Ini masih dalam pendalaman kita. Oke. Apakah sebelum atau di dalam rumah sakit dibersihkan semua busa-busanya dihilangkan. Oke. Udah bersih, dalam jenazah diantarlah ini untuk balik ke kampung halamannya. Kan gitu. Langsung dibubar. Dan tadi saya konfirmasi. Pada saat di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan, pihak rumah sakit sudah memberikan peluang bahwa ini harus diotopsi. Iya. Tapi bahwa ada salah satu orang yang mengatakan bahwa saya kerabatnya dan saya itu. menolak untuk diotopsi. Inisial F tadi. Saya sebut Febrio, dugaannya, betul? Dan dia adalah ajudan Febri Adriansyah. Nama itu. Yang bersangkutan kita merasa aneh. Apakah beliau ini PNS atau tidak? Nah, ini tadi saya Satu konfirmasi itu. ke Bung Firman. Yang kedua, apakah yang bersangkutan ini saudaranya atau tidak? Tapi penolakan itu bukan hanya ke rumah sakit, tapi saya yakin penolakan itu juga ke polisi. Oke, sebentar. Karena ini perlu konfirmasi, saya konfirmasi dulu ke Prof. Firman. Jadi betul, yang mengantar adalah ajudan ADC-nya Febri Adriansyah ke Rumah Sakit Muhammadiyah pada saat dia meninggal, Sutrimo meninggal. Ya, terima kasih Mas. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentu saya ini baru saja ditunjuk sebagai kuasa. Baru hari ini ya. Ya, dan kemudian kuasa itu memang tidak ada kaitan dengan persoalan yang lagi dibicarakan ini. Tapi apapun itu, sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia, siapapun dia, ya kita mengucapkan bela sungkawa. Itu yang pertama. Kemudian kalau soal kita berprasangka, bukan prasangka, karena begini, dokumennya beredar, Prof. Firman, dokumennya beredar. Wartawan juga mendapatkan ada surat di mana waktu Sutrimo diantarkan, itu tertulis atas nama Febrio. Saya ingin konfirmasi soal itu. Yang mengantarkan adalah Febrio. Ketika Febrio betul, surat itu betul, maka Febrio itu kita ketahui bahwa ia adalah ADC dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, sebenarnya saya tidak termasuk atau belum. Dia jaksa juga ini, Febrio. Ya, tapi begini Mas, konteks secara rasional saja soal causing of death ada dua, ada causing of death, ada moment of death. Itu kan kita tidak tahu. Dan sampai hari ini ya menurut saya soal peristiwa atau kasus ini ya masih dalam amatan teman-teman saja, tetapi saya khususnya berpekan-pekan Prof. Berpekan-pekan ada kematian di tengah kasus besar dan sepi. Ya, saya tidak tahu kenapa kasus itu sepi karena tentunya sebagai penasihat hukum kita memang konsentrasi kepada status-status hukum dari Pak Febri Adriansyah. Memang kebetulan ada 3 F itu, Pak Febri Adriansyah sebagai ini dan Pak Ferdi Diansah dan F yang ketiga saya sendiri Firman Wijaya. Jadi kebetulan aja mungkin 3 F. Artinya begini Pak, kita memang sedang disibukkan atau kita konsentrasi pada apa yang tadi baru saya sampaikan pagi tadi. Pra-peradilan, nanti saya akan kesana pra-peradilan itu. Namun kalau soal kematian almarhum, kami belum pernah berkonsultasi atau berbicara soal itu dengan ke Bung Febri Adriansyah ya. Karena kebetulan saya sendiri memang belum pernah bertemu secara fisik, hanya sempat komunikasi, tapi tidak ada pembicaraan soal itu. Dan beliau tetap konsentrasi aja kepada upaya-upaya hukum yang tadi saya sebutkan di dalam berbagai rilis. Intinya kita hanya konsentrasi sementara ini kepada dua permohonan pra peradilan. Yang menurut hemat kami ini juga persoalan ada proses humanisasi di dalam. Oke, 9 pelanggaran. Nanti kita bicara sana. Tapi saya izinkan saya kesini dulu karena ada 3 misteri, uang, emas, dan kematian. Dan 3 misteri itu berpekan-pekan sampai hari ini. Gelap. Dan anehnya Bang Aiman, TKP-nya itu dirusak. TKP dirusak di Morden itu, klinik Morden. Iya, itu sudah ada rilis daripada Polri. Mereka mengalami hambatan karena TKP-nya sudah rusak. Terus yang kedua,
kalau itu pada waktu jenazah sudah almarhum sudah dibawa ke rumah sakit, harusnya jangan dibersihkan dulu semua. Air liurnya biar dicek kan gitu. Ini sudah rapi semua, tiba-tiba dikasih keluarga aja infonya nggak bisa melihat secara utuh, cuma melihat mukanya aja. Sama seperti Brigadir Joshua sebenarnya, tapi waktu itu ramainya luar biasa. Makanya kalau seumpamanya ini fair, ya kan, rumah sakit kan sudah menginginkan diotopsi saja. Ya. Kan rumah sakit juga kan mengusulkan itu, tapi ada penolakan nih. Yang mengaku-ngaku kerabatnya. Tapi menurut saya yang bersangkutan perlu didalami lagi, apakah yang bersangkutan PNS atau bukan, apakah yang bersangkutan kerabatnya atau tidak. Ini sangat janggal sekali, karena kenapa serapi itu tiba-tiba meninggal langsung dibersihkan semua, dimandikan, berangkatkan ke kampung halamannya. Kenapa nggak diberikan kesempatan dulu untuk dicek dulu apa penyebab air liurnya itu keluar, ya kan? Dan apa penyebab dia tiba-tiba jatuh di depan klinik Morden itu, dan kenapa pada waktu ia jatuh itu tidak ada orang di situ. Ini sangat janggal sekali Bang Aiman. Terus satu lagi, ketika jatuh itu juga sudah nggak rapi, sudah ada yang rusak. Jatuhnya seperti apa sudah nggak beres lagi. Jadi mereka mau buat olah TKP juga susah. Itu hambatan yang dilakukan penyidik. Makanya saya kira ini sangat profesional sekali. Laporannya aja obstruction of justice juga. Oh, ya. Boleh. Oh, ini pakai ini ya. Boleh. Oh, iya. Obstruction of justice. Ada Ya. dugaan ke sana. Jadi bukan hanya Jadi soal begini pembunuhan. ya. Kalau ada seorang jaksa atau penegak hukum ada di sana, sebab kematian itu ada dua ya. Orang mati itu satu, mati wajar, sakit ya, sakit gitu atau usia tua, atau mati yang tidak wajar. Mati yang tidak wajar ini ya. Ini dugaannya tidak wajar. Tidak wajar ya. Tadi udah ceritakan ya. Tidak wajar gitu. Kalau tidak wajar ini apakah karena tindakan sendiri? Bunuh diri itu berdasarkan sistem KUA pidana kita itu pidana loh. Ya. Pidana bunuh diri. Tapi tersangkanya udah meninggal karena dia membunuh sendiri. Nah, yang kedua mati karena intervensi pihak ketiga. Ya. Jadi kalau saya mau melihat, kalau ini meletakkan sebagai kematian tidak wajar, maka ini bisa dilakukan sidik ya, itu pendapat saya. Jadi ada tubuh mati tidak wajar ya. Kedua, kemudian keberadaan seorang yang terlibat sehari-hari sebagai penegak hukum. Penegak hukum karena jabatannya ya, karena statusnya, ketika melihat kematian tidak wajar, dia wajib membuat laporan polisi, ya, untuk memberitahu ke polisi seketika. Penegak hukum. Iya, penegak hukum. Siapa di sini? Kalau memang betul ada yang namanya Febrio yang adalah seorang jaksa. Dokumen itu tersebar, yang kemudian mengantarkan jenazah ke rumah sakit Muhammadiyah, dan diduga ia bagian dari polisi saja. Pegawai Kejaksaan Ada Agung. kecelakaan, polisi akan datang ke lokasi, ya. Dia harus memberitahu polisi untuk membuat terang satu peristiwa kematian ini. Ketika tindakannya kemudian ada air liur segala macam langsung dimandikan, dia sendiri tidak setuju. Ini yang harus ditanya. Standar keahlian yang melekat pada dia kalau dia jaksa, dia harus ditanya nih soal kode etik ya dalam tugasnya terkait ketika melihat orang mati. Ya. Dalam KUHP lama ya, seorang aparatur ASN yang mengetahui dugaan terjadi tindak pidana, dia harus melaporkan dalam KUHP lama, ya. Entah yang KUHP baru belum saya dalam ini, ya, dalam KUHP lama nih. Kewajiban tuh, kewajiban yang melekat kepada jabatan. Iya. Nah, ini diperiksanya dari sana dulu, ya. Kejaksaan harus memeriksa anggotanya. Mengapa kamu melakukan ini? Kejaksaan ya, dari sisi etik, ya. Jadi kita mengurut ya, mengurutnya begini. Jadi ada beberapa pemeriksaan etik karena kewajiban yang melekat sebagai aparatur sipil negara, apalagi penegak hukum, untuk melaporkan dugaan satu tindak pidana, kan baru dugaan juga. Di saya simulkan ini adalah dugaannya kematian tidak wajar yang berada di pusaran kasus besar
dan di hadapan seorang penegak hukum. Iya, ya. Sangat janggal, aneh, luar biasa ketika kemudian ini tidak ada proses yang membuka ini. Saya ingin karena sampaikan ada informasi. Selain pembunuhannya juga ada obstruction of justice. Barang-barang dia saja belum dikembalikan untuk saat ini. Oke, terima kasih. Barang-barang almarhum belum dikembalikan. Ini harus siapa yang megang dilaporkan segera gitu loh. Ke keluarga belum dikembalikan? Belum dikembalikan. Oke. Jadi gitu. Saya gitu ya. sedikit ya, ini bukan informasi, tapi informasi intelijen. Silakan. Informasi biasa dari keluarga. Petisi ahli itu punya intelijen dan detektif. Itulah keahlian petisi ahli. Iya, nanti saya gitu, jelaskan kalau di kelas itu nanti. Bukan, artinya ini sangat serius sekali masalah nyawa manusia. Ya. Saya kira kita semua sama-sama menegakkan HAM di sini. Saya kira sebenarnya tidak wajar. Dan tidak wajar. Kita ini saya kira jangan dialihkan terlalu cepat dulu, biar kita sama-sama ungkap di sini. Iya, baru ngomong 2 menit sudah, ini kan belum selesai saya bicara. Artinya Bang, kan tadi Abang motong saya. Saya ingin meluruskan bahwasannya keadilan tertinggi adalah hak asasi manusia. Oke, setuju. Siapapun yang mengangkangi hak asasi manusia, jadi begini. Tidak ubahnya dia seperti seorang penjahat. Jadi gitu, begini, ada klarifikasi. Ya, makanya saya katakan kita boleh berprasangka, ya, tapi prasangka itu tidak boleh melebihi pembuktiannya. Jadi itu yang pertama. Kemudian ini soal klarifikasi dari keluarga ini kalau tidak salah. Pak Sutrimo itu almarhum itu bukan kepala rumah tangga. Bukan kepala rumah tangga? Bukan. Oke. Kemudian tugasnya juga hanya menjaga rumah kosong dan bersih-bersih di halaman. Ya. Dan yang bersangkutan juga kerja tidak terus-menerus. Ya. Artinya selama beberapa tahun ini bekerja, berhenti dan kemudian pulang kampung. Setelah itu mulai kerja lagi setelah Lebaran. Jadi sebenarnya kalau dari informasi ini menurut hemat saya tidak apa-apa kita berdiskusi dengan ini. Tetapi yang kita jagalah jangan sampai semangat kita mendiskusikan kemudian menjadi ruang prejudice. Oke, pertanyaan saya, berani nggak pihak keluarga membuat laporan polisi? Coba Abang tanya dulu kepada pihak keluarga. Loh, sekarang kita lihat. Berani nggak pihak keluarga untuk melakukan ekshumasi dan autopsi? Ya, sekarang kita lihat dulu. Ya, semua instrumennya kan ada, mekanisme kalau ada orang meninggal dan sebagainya kan ada, laboratorium forensik. Kita juga ingin membersihkan seluruh pihak di sini. Anda dapat informasi dari pihak keluarga. Ya. Apakah pihak keluarga menganggap bahwa kematian Sutrimo wajar atau tidak wajar? Itu pertanyaan utama. Ya, belum ada. Firman setuju menggunakan instrumen-instrumen penegakan hukum laboratorium forensik. Oh iya. Jadi setuju diekshumasi. Ya itu silahkan ya, itu soal mekanisme. Tapi soal kepentingan, siapa yang berkepentingan di dalam hal ini, ya itu hak penegak hukum lah. Kalau menurut saya di dalam dunia forensik itu sudah jelas kok, scientific crime investigation juga sudah ada, standar pemeriksaan sudah ada. Jadi menurut saya ya kita sabar saja, kita tunggu seperti apa. Prof, ini enggak gini. Tapi tidak dimaksudkan ini nurani ya. Ini saya bicara nurani jurnalistik. Ya. Berpekan-pekan ada orang yang terkait dengan isu pusaran kasus utamanya meninggal tidak wajar dan kita harus menunggu lagi berpekan-pekan kemudian. Nggak masuk akal, Prof. Tidak ada yang menunggu sebenarnya. Sistem hukumnya sudah jalan. Sistem Apakah hukumnya sudah dijalankan? Bagaimana? Iya. Setiap orang meninggal, jangankan orang meninggal yang tidak layak, orang yang meninggal yang tidak dapatkan informasi tetap diberitahukan, prosesnya juga kerja. Jadi kita percaya saja. Pertanyaannya adalah Pak Firman, kenapa mereka menolak otopsi? Loh, keluarga kan cek dulu. Ya, yang mengaku keluarga, bukan keluarga yang mengaku keluarga. Ya silakan kan gitu. Kenapa mereka menolak otopsi? Terus satu lagi, ya kan? Saya kira polisi menunggu itu. Keluarga membuat laporan polisi. Jangan juga nanti ada anggapan, wah ini polisi ini kepandai-pandaian gitu kan. Nggak ada laporan polisi, mereka juga keberatan untuk diotopsi, tapi kok terlalu maju nih polisi gitu. Tidak, jadi itu tadi yang kita tunggu. Makanya publik harus mendorong agar pihak keluarga segera membuat laporan polisi dan kalau perlu silakan untuk dilakukan ekshumasi. Jadi biar terbuka ini tanda tanya ini. Dan saya rasa kepolisian juga nggak perlu diajari, Dinda. Mereka kita nggak ada mengajari pihak kepolisian. Tapi hari ini kita ingin membantu pihak kepolisian agar peristiwa kematian ini terang benderang. Dan tidak muncul tanda tanya tengah-tengah masyarakat. Itu kan artinya kita bisa mencurigai atau meragukan sikap. Saya kira di dalam hukum ada namanya presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Itu urusan di ruang sidang. Iya, bukan urusan di luar sidang. Kita juga berbicara hari ini berdasarkan opini dan pendapat terkait
terkait dengan ya isu yang saat ini sedang diperbincangkan oleh rakyat. Iya, boleh saja. Artinya rakyat juga menginginkan keadilan kepada korban yang sudah meninggal dunia. Ya kalau hanya perdebatannya soal presumption of innocent, ada juga presumption of guilty. Jadi kita perlu fair saja. Tapi ini demi kebenaran harus ada pembuktian. Itu tadi makanya kita bilang harus diuji melalui otopsi ya. Karena memang yang bersangkutan sudah dikebumikan ya dilakukan ekshumasi. Pertanyaannya kenapa keluarga sampai saat ini yang mengaku-ngaku keluarga itu keberatan? Ya saya tidak bisa mengkonfirmasi kenapa keluarga itu bilang. Nah itu tadi justru karena memang itu tadi Bang kita tanda tanya nih kenapa janggal seperti itu. Jadi gini loh. Padahal rumah sakit juga sudah menyarankan untuk diotopsi. Benar nggak Bang Aiman? Iya. Menurut saya law enforcement officer itu tidak perlu menunggu. Itu sudah jelas prinsipnya, mereka punya SOP, ya punya metode yang namanya scientific crime investigation, punya kedokteran forensik, punya kedokteran kehakiman. Saya rasa instrumennya sudah lengkap kalau hanya untuk. Persoalannya adalah dari pihak yang mengaku keluarga keberatan dan dia menolak untuk melakukan otopsi itu. Ya silahkan ditanyakan. Ya gimana? Itu juga bisa ya. Periksa dia menggunakan asal usul palsu. Ya. Mengaku sebagai keluarga tadi. Gitu loh. Menghalangi penyidikan itu dengan instrumen asal usul palsu. Gitu loh. Mengaku sebagai keluarga. Ya, kan ada tindak pidana tuh tentang asal usul, ya. Gimana? Ini mesti diperiksa. Oleh karena itu tepat Kejaksaan Agung memeriksa dia. Febrio ini, ADC secara dari etik. atau ajudan dari secara etik dulu ya. Ex Jampitsus Febri Adriansyah. Secara etik kemudian dari sana kalau ditemukan dugaan pelanggaran ketidakpatutan, perbuatan tercela didalami. Jadi menurut saya Mas Sugeng ya, kalau tadi Mas Sugeng mengatakan ini ada potensi obstruction of justice. Sebenarnya potensi obstruction of justice itu ketika ada orang memang yang punya niat untuk menghalang-halangi itu. Tapi pertanyaannya kemudian apakah penegak hukum termasuk kepolisian dalam melakukan penyidikan, pengungkapan kasus ini, ya katakanlah pakai rumus 5W plus 1H itu, apa sih yang terjadi? W yang pertama, W yang kedua, where, kapan itu terjadi? Yang ketiga, when, ya di mana tempatnya when dan where itu? Kemudian how, bagaimana cara kematian itu terjadi? Ya. Nah, sebenarnya metode ini sudah banyak kalau kita nonton film-film itu ya, yang digambarkan oleh Witness Shimmer. Kadang-kala hal semacam ini kalau dipaksakan dalam satu proses penegakan hukum yang Abang tadi mengatakan bahwa ini obstruction, ya Mas Teguh mengatakan ini obstruction of justice. Bagaimana kalau penegakan hukum itu ternyata keliru? Itu ada yang namanya miscarriage of justice. Jadi tidak hanya maksudnya bisa sebetulnya bisa dihentikan. Sebentar. Ini menarik bisa juga. Dihentikan kan ada instrumennya. Bagaimana ketika saya paham maksudnya. Ini dikatakan obstruction of justice, ada pembunuhan dugaan pembunuhan matian tidak wajar apapun bahasanya terkait dengan kasus Febri Adriansyah. Yang bagaimana kemudian ketika dinyatakan bahwa kasus Febri Adriansyah ini kriminalisasi dan banyak pelanggaran di situ. Apakah bisa dikatakan sebagai obstruction of justice atas kematian tidak wajar ini? Meskipun secara nurani publik akan berpikir, kenapa ada kematian tidak wajar di kasus kriminalisasi? Kita akan kembali nanti. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani bersama dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan kembali sesaat lagi. Salam.